Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sun yang berarti dengan, dan tatein yang berarti menempatkan. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis sendiri memiliki 3 struktur. Yang pertama ada fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Yang kedua ada kategori, nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Yang ketiga ada peran, pelaku, penderita, penerima, dan waktu. Dalam ilmu nahwu, fungsi subjek diisi oleh mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana, dan isim inna. Fungsi predikat diisi oleh khobar, fi'il, khobar inna, dan khobar kana. Fungsi objek diisi oleh maf'ul bih, dan keterangan oleh mafa'il atau hal. Contohnya dalam kalimat yaitu, aku membaca buku di taman. Aku menempati fungsi subjek dengan kategori nomina dan berperan sebagai pelaku. Kata membaca menempati fungsi predikat berkategori verba dan berperan sebagai verba aktif. Kata buku menempati fungsi objek berkategori nomina dan berperan sebagai sasaran. Di taman menempati fungsi keterangan berkategori nomina dan berperan sebagai tempat. Dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah, yaitu contohnya at-talibu yaktubu ad-darsa. At-talibu menempati fungsi mubtada berkategori isim. Yaktubu ad-darsa menempati fungsi khobar, memiliki dan berbentuk jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah sendiri, contohnya yaktubu ad-darsa. Yaktubu menempati posisi fi'il, memiliki 2 fungsi, yaitu subjek dia dan predikat menulis. Ad-darsa berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek. Satuan dari sintaksis sendiri, satuan terkecilnya adalah kata. Kata terbagi menjadi 2, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang memiliki makna dan dapat mengalami proses morfologi. Kategorinya biasanya itu nomina atau isim, verba atau fi'il, adjektiva atau sifat, adverbia atau dzaraf, dan numeralia atau adat. Contohnya, kucing yang maknanya sejenis binatang dan masjid yang maknanya itu tempat ibadah umat Islam. Lalu ada yang kedua, kata tugas, yaitu kata ini secara leksikal tidak memiliki makna dan tidak dapat mengalami proses morfologis. Kategorinya yaitu preposisi dan konjungsi atau harf jar dan atof. Lalu selanjutnya ada frasa. Dalam bahasa Arab, frasa disebut sebagai tarkib atau al-ibarah. Nah, frasa sendiri yaitu gabungan 2 kata non-predikatif. Jenisnya ada 1, frasa endosentrik. Contohnya sedang membaca atau yaqra'u, sangat cantik atau jamilatun jiddan, 13 atau salasa asyar. Biasanya dalam fi'il madhi atau mudhari, tarkib idofi, tarkib adadi, dan tarkib wasfi. 2, ada frasa apositif atau frasa badali. Contohnya, Pak Ahmad, guru saya. As-sayyidu Ahmad, mudarrisi. Dan yang ketiga ada frasa koordinatif atau frasa atfi. Contoh, hilir mudik, pulang pergi, makin terang, makin baik. Dan sami'un alim. Yang keempat ada frasa eksosentrik. Frasa ini dalam bahasa Arab dapat ditemukan dalam sibhul jumlah, lalu adanya harful jar, atau dalam keadaan ma'rifah. Contohnya di perpustakaan atau fil maktabah. Lalu ada sang pemburu atau as-soyad, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan membahas tentang klausa. Klausa merupakan bagian dari sintaksis, dia itu memiliki unsur predikatif dan urutannya tuh dia berada di atas frasa namun di bawah kalimat.
Itu. Ciri-ciri klausa memiliki struktur minimal subjek predikat, tidak ada intonasi akhir atau tanda baca, tidak diawali huruf kapital dan lain sebagainya. Gitu. Terus ini juga berpotensi menjadi kalimat mayor. Nah, klausa itu dapat dilihat dalam kalimat majemuk ya. Biasanya tuh ya klausa pertama itu disebut induk kalimat dan klausa kedua disebut anak kalimat gitu. Nah, contohnya misal aku melihat adik makan roti. Subjeknya tuh aku melihat sebagai predikat dan adik makan roti itu sebagai objek atau klausa kedua, karena adik makan roti kan udah cukup ketika adik makan roti subjek predikat itu. Itu contoh bahasa Arab, itu akhi yakulul khubza. Nomor 3, jenis klausa. Klausa terikat. Itu adalah klausa yang dapat berdiri sendiri gitu sebagai kalimat utuh. Terus biasanya klausa terikat itu berperan sebagai penjelas bagi klausa bebas. Contoh misal ayah pergi ketika saya ingin tidur. Ayah pergi itu sebagai klausa bebas dan klausa terikatnya ketika saya ingin tidur. Tuh. Terus B, ada klausa bebas. Klausa bebas itu adalah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh gitu. Biasanya memiliki subjek dan predikat yang lengkap. Contoh, ayah pergi ke kantor. Itu ya. Jenis klausa bebas itu ada lagi klausa verbal transitif, intransitif, refleksif, dan resiprokal gitu. Terus selanjutnya ada klausa nominal. Ada klausa verbal, adjektifal, proporsional, dan numeral. Selanjutnya yaitu adalah kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang tersusun atas klausa disertai dengan konjungsi bila diperlukan dan intonasi final. Contohnya ada nenek membaca komik, titik. Nah, jika ada titiknya itu termasuk kalimat, tapi jika tidak ada intonasi final titiknya itu, tanda bacanya itu, maka itu disebut dengan klausa. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat inti dan kalimat non-inti. Jadi kalimat inti itu adalah kalimat dasar. Contohnya seperti nenek membaca komik. Nah, lalu kalimat non-inti itu adalah kalimat inti yang mengalami proses transformasi. Contohnya seperti nenek membaca komik, ditambah proses transformasi pemasifan menjadi komik dibaca nenek. Nah, komik dibaca nenek itu termasuk kalimat non-inti. Contoh kalimat inti seperti kata Zaidun arisalah, itu termasuk kalimat inti atau fi'il ma'lum. Kemudian kalau kalimat non-intinya, contohnya tadi ya, ditransformasi pemasifan menjadi fi'il majhul menjadi kutiba arisalah. Yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri hanya satu klausa, sedangkan majemuk lebih dari satu klausa. Kalimat majemuk itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah kalimat majemuk koordinatif, yaitu antara klausa-klausanya itu setara. Yang kedua ada kalimat majemuk subordinatif, yaitu antar klausanya itu tidak setara. Dan yang ketiga ada kalimat majemuk campuran. Nah, yang dimana itu campuran antara kalimat majemuk koordinatif dan kalimat majemuk subordinatif. Selanjutnya ada kalimat mayor dan kalimat minor. Jadi kalau kalimat mayor itu kalimat yang lengkap, sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Kalimat minor itu kalimat yang tidak lengkap. Contohnya seperti kalimat jawaban singkat, terus kalimat seruan, kalimat salam, seperti itu. Contohnya kayak sedang makan, selamat pagi, iya, tidak. Selanjutnya ada kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang klausanya terbentuk dari verbal. Jenis kalimat verbal seperti kalimat transitif, kalimat intransitif, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat dinamis, kalimat statis, kalimat refleksif, kalimat resiprokal, dan kalimat ekuatif. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau bukan frase. Jadi predikatnya bisa berupa nomina, adjektiva, atau adverb. Selanjutnya ada kalimat terikat dan kalimat bebas. Kalimat bebas adalah kalimat yang biasanya itu menjadi awal paragraf. Nah, dia tidak memerlukan kalimat-kalimat yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalimat terikat itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Harus terikat dengan kalimat sebelumnya atau setelahnya. Intonasi itu seperti nada bicara, ataupun intonasi final seperti tanda baca. Jadi, suatu kalimat bisa dikatakan kalimat jika ada intonasinya, seperti entah itu nadanya, ataupun intonasi finalnya seperti tanda baca.
Modus adalah pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembaca atau sikap sepembicara tentang apa yang diucapkannya. Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam suatu situasi, keadaan, kejadian, atau proses. Kala atau tense adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu kejadian perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan di dalam predikat. Modalitas. Yang dimaksud modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa, atau juga sikap terhadap lawan bicaranya. Fokus. Yang dimaksud fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga perhatian pendengar atau pembaca tertuju pada bagian itu. Yang terakhir ada diatesis. Apa itu diatesis? Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau peserta dalam kalimat dengan perbuatan yang dikemukakan dalam kalimat itu. Contohnya seperti mereka merampas uang kami. Nah, itu dia materi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.